kita tidak tahu jam kedatangan Anak Manusia. Jangan sampai lengah seperti tuan rumah yang tidak tahu kapan pencuri akan masuk. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-70 di dalam serial perenungan Kitab Matius dengan tema Ceramah di Bukit Zaitun bagian yang kedua. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 29 sampai 51. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan segera sesudah waktu kesusahan besar itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan juga tidak akan bersinar lagi, dan bintang-bintang pun akan jatuh dari langit, dan semua pembesar dari kuasa gelap yang ada di langit akan dijatuhkan. Pada waktu itu suatu tanda yang menunjukkan kedatanganku, Anak Manusia, akan muncul di langit. Lalu orang-orang yang tidak percaya kepadaku dari semua suku bangsa di bumi akan meratap dengan sangat ketakutan waktu melihat aku sedang datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Lalu aku akan menyuruh malaikat-malaikatku untuk membunyikan terompet surgawi dan mengumpulkan semua umat Allah Bapa. Mereka akan dikumpulkan dari semua tempat di bawah langit, termasuk dari ujung timur sampai ke ujung barat, dan dari ujung utara sampai ke ujung selatan. Kita bisa menggambarkan tanda akhir zaman dengan pohon ara. Kalau rantingnya menjadi lembek dan tunas-tunas pada rantingnya mulai kelihatan, kalian sudah tahu bahwa musim panas sudah dekat. Begitu juga kalau kalian sudah melihat tanda-tanda itu mulai terjadi, seharusnya kalian pun tahu bahwa waktunya untuk aku datang kembali sudah dekat. Yang kukatakan ini benar. Semua tanda itu akan terjadi sementara orang-orang zaman ini masih ada yang hidup. Hal-hal ini pasti akan terjadi semua. Langit dan bumi tidak akan tetap ada, tetapi ajaranku ini akan tetap berlaku untuk selama-lamanya. Tetapi tentang hari dan jam kedatanganku kembali ke dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Bahkan aku pun sebagai anak Allah tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Keadaannya pada waktu aku, Anak Manusia, datang akan seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Karena pada hari-hari sebelum banjir besar itu datang, orang-orang tidak pernah berpikir bahwa bencana akan menimpa mereka. Mereka sibuk makan dan minum. Perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup sebagaimana biasanya sampai pada waktunya Nuh masuk ke dalam perahu besar, dan tiba-tiba banjir datang dan membinasakan mereka. Sebelum aku, Anak Manusia, datang kembali, seperti itu juga tidak ada orang-orang yang tidak percaya kepadaku. Pada waktu kedatanganku, hal-hal seperti ini akan terjadi. 2 orang laki-laki sedang bekerja di ladang. Yang satu akan dibawa malaikat dan satu lagi akan tertinggal. Dan di tempat lain, 2 orang perempuan sedang menggiling gandum dengan batu gilingan. Yang satu akan dibawa dan yang satu lagi akan tertinggal. Oleh karena itu, teruslah berjaga-jaga dan siap sedia, karena kamu tidak tahu kapan hari pemilikmu, yaitu aku, akan datang kembali. Inilah contoh yang penting. Kalau tuan rumah tahu bahwa pencuri akan datang malam ini, dia akan berjaga-jaga terus, supaya pencuri itu tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Oleh karena itu, hendaklah kalian juga tetap siap sedia, karena aku, Anak Manusia, akan datang pada saat yang tidak kalian sangka.
Buktikanlah bahwa kalian masing-masing adalah hambaku yang setia dan bijak. Kalau seorang pemilik tanah bepergian, tentu salah satu hambanya yang setia dan bijak akan dipercayakan tugas khusus, yaitu memberikan makanan kepada hamba-hambanya yang lain pada waktunya. Kalau tuannya datang dengan tiba-tiba dan mendapati dia sedang melakukan tugasnya itu, tuannya akan sangat senang kepada hambanya itu dan memberkatinya. Yang kukatakan ini benar. Tuannya itu akan mempercayakan seluruh harta bendanya kepada hamba yang bijak dan setia itu. Sedangkan kalau hamba yang ditugaskan adalah jahat, dia akan berkata dalam hatinya, "Tuan saya pulangnya masih lama." Lalu dia mulai memukuli hamba-hamba yang lain, serta makan dan minum dengan para pemabuk, tetapi tanpa memberitahukan sebelumnya. Pada hari dan jam yang tidak disangka-sangkanya, tuannya tiba-tiba pulang. Lalu tuan itu akan membinasakan hamba yang jahat itu dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang berpura-pura saja sebagai orang benar, yaitu tuannya akan membuang dia ke dalam penjara di mana orang-orang yang ada di sana akan selalu menangis serta sangat menderita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 29 sampai 51. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelajaran kita sebelumnya di bagian pertama, kita membahas paruh pertama dari Matius 24. Biasa disebut ceramah di Bukit Zaitun, karena Yesus ada di Bukit Zaitun saat dia membawakan wacana ini. Bagian firman Tuhan yang menantang diyakini membahas tentang kehancuran Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Yang kedua, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali yang masih akan terjadi. Yang ketiga, atau kedua peristiwa tersebut dijelaskan secara bergiliran atau saling terkait. Seluruh pasal menubuatkan kehancuran Yerusalem. Pertama-tama didasarkan pada pengaturan yang mengarah ke wacana, yang termasuk kata-kata Yesus diucapkan di Bait Allah, perumpamaannya tentang penolakan Israel terhadap dirinya, pengutukannya terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi, ratapannya atas Yerusalem. Nubuat Yesus berbicara tentang Bait Allah. Pertanyaan para murid yang dicatat oleh Markus dan Lukas, kapan hal-hal itu akan terjadi? Apa yang akan menjadi tanda ketika semua ini akan terjadi? Kita melihat bahwa dalam ayat 4-29, Yesus menjelaskan apa yang tidak akan menjadi tanda selain Injil yang diberitakan ke semua bangsa. Apa yang akan menjadi tandanya? Kekejian dari kehancuran yang diucapkan oleh Daniel, yakni bisa dibaca di dalam nubuatan Daniel 9 ayat 26-27, yang dijelaskan Lukas sebagai Yerusalem yang dikelilingi oleh tentara, Lukas 21 ayat 20. Apa yang harus dilakukan ketika mereka melihat tanda? Orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan untuk menghindari kesengsaraan besar. Mereka tidak boleh disesatkan oleh Kristus palsu dan nabi palsu. Sampai di ayat yang ke-29, Yesus menggambarkan penghakiman lokal yang tidak dapat diloloskan yang akan terjadi di Yerusalem. Dia tidak menggambarkan penghakiman yang tidak terhindarkan di seluruh dunia diajarkan di tempat lain di dalam Alkitab. Tetapi dengan ayat 29, beberapa orang percaya kepada Yesus sekarang membahas kedatangannya yang kedua kali. Saatnya kita melanjutkan studi perenungan kita, masih memperhatikan penghancuran Yerusalem. Temuan ceramah di Bukit Zaitun, lanjutan dari yang kemarin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Peristiwa yang akan terjadi segera setelah hari kesengsaraan mereka. Ada gangguan kosmik, yakni matahari tidak akan bersinar lagi dan bintang-bintang akan berjatuhan. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan jatuh dari langit. Tanda anak manusia akan muncul di surga. Semua suku bangsa di bumi akan berduka cita. Mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan dengan kekuatan dan kemuliaan besar. Orang-orang pilihan akan dikumpulkan, karena dengan bunyi sangkakala yang nyaring,
para malaikat akan datang. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari 4 penjuru mata angin, dari satu ujung langit ke ujung langit lainnya. Peristiwa seperti itu pasti terdengar seperti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi perhatikan, 2 alasan mengapa mereka mungkin tidak mengacu kepada kedatangan Yesus di hari terakhir. Peristiwa itu akan terjadi segera setelah hari-hari kesengsaraan. Mereka terhubung pada waktu dengan kesusahan yang dijelaskan di dalam Matius 24 ayat 15-28. Kedatangan Yesus ini terjadi pada akhir pengepungan Yerusalem. Peristiwa itu seperti yang dinubuatkan para nabi tentang kedatangan Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa. Misalnya bangsa Babel terdapat di dalam Yesaya 13 ayat 1, 6-13. Bangsa Mesir, Yesaya 19 ayat 1-2, kemudian Yeskiel 32 ayat 2, 7-9. Bangsa Tirus dinubuatkan di dalam Yesaya 23 ayat 1, pasal 24 ayat 21-23. Bangsa Edom, Yesaya 34 ayat 4-6. Bangsa Niniwe di dalam Nahum 1 ayat 1-5. Bangsa Israel, Amsal 8 ayat 9. Yehuda, Yeremia 4, 5-6, 23-28. Untuk alasan dalam Matius 24 ayat 29-31, Yesus mengacu pada kehancuran Yerusalem. Seperti nabi Yahudi lainnya, Yesus menggunakan bahasa kiasan menggambarkan penghakiman akan menimpa orang-orang jahat dalam istilah penghancuran di seluruh dunia. Ketentuan yang dibuat untuk orang benar dalam hal berkumpul dengan malaikat. Para nabi Yahudi menubuatkan penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa menggunakan angka kehancuran dunia meskipun penilaian bersifat lokal. Mungkin karena penilaian seperti itu menandakan penghakiman final Tuhan akan datang atas seluruh dunia pada hari terakhir. Persiapan yang harus dipersiapkan dan produktif. Perumpamaan tentang pohon arah. Cabang dan daun baru menandakan musim panas sudah dekat. Ketika melihat hal-hal ini, Yerusalem dikelilingi oleh tentara, artinya waktunya sudah dekat. Itu akan terjadi sebelum generasi ini meninggal. Beberapa orang mendefinisikan generasi sebagai ras manusia, yaitu Yahudi, menurut Johnson. Tetapi perhatikan penggunaannya oleh Yesus sebelum wacana ini di dalam Matius 23 ayat 33-36. Kehancuran Yerusalem terjadi dalam waktu 40 tahun. Perkataan Yesus akan terjadi Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap suatu hari nanti. Tetapi kata-kata Yesus tidak akan pernah berlalu. Dengan ayat 35, beberapa orang yang percaya kepada Yesus sekarang berbicara tentang kedatangannya yang kedua. Tetapi Yesus menggunakan ilustrasi untuk menunjukkan kepastian kata-katanya. Misalnya di dalam Matius 5 ayat 18. Tentang hari dan jam kedatangan Tuhan, hanya Bapa yang tahu. Matius 24 ayat 36. Mereka dapat membedakan waktu umum dengan pergerakan tentara menuju ke Yerusalem. Tetapi hari dan jam ketika pengepungan akan dimulai, hanya Bapa yang tahu. Jadi jangan menunda ketika tanda muncul, ketika Yerusalem dikelilingi oleh tentara. Ini akan menjadi seperti zaman Nuh, Matius 24 ayat 37-39. Pada hari-hari sebelum banjir, Nuh tahu apa yang akan terjadi dan tetap mempersiapkan bahtera. Tetapi orang-orang melanjutkan aktivitas mereka secara normal. Hanya jika sudah terlambat, orang baru tahu dan baru panik. Tetapi itu sudah sangat terlambat. Sebelum pengepungan Yerusalem, banyak orang yang mungkin mengira konflik akan berakhir damai dan menjalani hidup mereka dengan normal. Tetapi begitu pengepungan dimulai, semuanya sudah terlambat. Beberapa orang akan dibawa pergi menurut Matius 24 ayat 40-41. Ketika kota itu diserbu, 97.000 orang Yahudi ditawan.
Beberapa orang akan dibunuh oleh binatang buas di teater Romawi. Beberapa dikirim untuk bekerja di Mesir dan yang lain dijual sebagai budak. Sumbernya adalah dari Flavius Josephus di dalam tulisannya Jewish Wars ataupun Perang Yahudi, seperti yang dikutip oleh Barnes dalam tafsiran Matius. Oleh karena itu perhatikan Matius 24 ayat 42 sampai 44. Kita tidak tahu jam kedatangan Anak Manusia. Jangan sampai lengah seperti tuan rumah yang tidak tahu kapan pencuri akan masuk. Bersiaplah, karena Anak Manusia akan datang dengan tidak terduga. Pengepungan Yerusalem mungkin akan segera dimulai. Jadi tinggalkan Yudea dengan cepat ketika kita melihat tentara sudah mengelilingi Yerusalem. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia diberkati jika melakukan kehendak tuannya saat dia datang. Jadi murid-murid Yesus dinasihati untuk menjadi produktif. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui ada banyak hal dalam ceramah di Bukit Zaitun yang menyinggung kedatangan Tuhan kita yang kedua di hari terakhir. Tapi itu tidak berbeda dengan nubuatan orang Yahudi lainnya, serta nabi yang menubuatkan penghakiman Tuhan atas bangsa lain. Itu adalah motif umum yang digunakan oleh para nabi Yahudi. Seharusnya tidak sedemikian terkejut melihat Yesus menggunakan hal yang sama. Dan memang demikian, karena penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa di masa lalu adalah jenis dan bayangan penghakiman akhir yang akan menimpa seluruh dunia ketika Yesus datang kembali. Selain latar menuju wacana, ada juga aliran alami dari wacana itu sendiri yang menuntun kita untuk menyimpulkan hal itu seluruhnya tentang kehancuran Yerusalem. Murid-murid Yesus diberitahu apa yang tidak akan menjadi tandanya. Mereka diberitahu akan menjadi tanda bahwa kedatangannya sudah dekat. Mereka diberitahu apa yang harus dilakukan ketika mereka melihat tanda kedatangannya dalam penghakiman ataupun kejatuhan Yerusalem. Dijelaskan dalam istilah yang mengingatkan pada nabi Yahudi lainnya yang diramalkan, yang meramalkan ataupun yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim atas bangsa-bangsa. Nasihat diberikan agar mereka siap dan tetap produktif sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ceramah di Bukit Zaitun adalah untuk menggambarkan sesuatu yang lokal yang bisa diloloskan. Penghakiman yang terjadi seperti yang Yesus nubuatkan pada tahun 70 Masehi. Masih ada penghakiman yang tidak terhindarkan di seluruh dunia pada hari yang terakhir ataupun orang-orang sebut sebagai hari kiamat, dan itu tidak ada orang yang dapat meloloskan dirinya. Apakah kita siap untuk hari itu? Peringatan untuk dipersiapkan dan produktif sangat mirip dengan peringatan Rasul Petrus. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti renungan di dalam episode yang ke-69 sampai episode yang ke-70 ini adalah 2 seri berturut-turut tentang ceramah di Bukit Zaitun. Yesus memperingatkan akan peristiwa lokal dan juga memperingatkan akan peristiwa global, yakni tentang kedatangannya yang kedua kali.
Adakah kita bersiap sedia menyongsong dan menyambut kedatangannya dengan hidup suci dan saleh? Semoga kita semuanya kedapatan tidak bercacat seperti yang Tuhan perkenankan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.